Assalamualaikum rekan mahasiswa, kembali lagi di pembahasan kita analisis risiko untuk bagian kedua. Semoga dengan pembahasan yang kedua ini bisa tambah memperjelas saudara dalam memahami analisis risiko bagi laporan keuangan syariah tentunya. Baik, tidak perlu lama lagi, mari kita lanjutkan di slide selanjutnya untuk menuntaskan materi kita tentang analisis risiko ini. Baik, selamat belajar dan selamat menonton video ini. Nah, untuk yang berikutnya yaitu kita akan membahas tentang risiko likuiditas jangka panjang. Nah, yang dimaksud dengan jangka panjang ini adalah ini kita jabarkan dalam rasio di bawah seperti rasio hutang, kemudian interest coverage atau kemampuan membayar bunga, kemudian rasio aliran kas operasional terhadap total hutang, dan seperti yang saudara melihat yaitu tentang pengeluaran modal. Nah, jadi yang di sini yang berhubungan dengan jangka panjang ini adalah kemampuan perusahaan ketika perusahaan mempunyai hutang terhadap bank. Nah, biasanya kalau hutang itu tidak dalam jangka waktu setahun, 2 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun. Nah, yang dimaksud likuiditas jangka panjang adalah kemampuan dia atau perusahaan dalam membayarkan hutangnya setiap tahun dan bisa dipastikan tidak menunggak. Nah, jadi kalau likuiditas jangka panjang bermasalah, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut menunggak pembayaran terhadap banknya. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ini. Jadi untuk menghitung rasio hutang jangka panjang ini rumusnya seperti yang saudara lihat. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti untuk di kisi-kisi menjelang UTS akan saya berikan soal. Nah, yang tentunya soal itu cara menjawabnya ada di setiap video yang saya berikan setiap minggunya kepada saudara. Baik, mari kita lanjutkan lagi. Nah, ini item of balance sheet. Nah, balance sheet itu adalah rekening yang tidak mempunyai pengaruh terhadap neraca karena tidak tercantum di neraca. Jadi maksudnya begini. Jadi ketika perusahaan akan melaporkan laporan keuangannya setiap tahunnya, itu ada pos-pos rekening yang sengaja memang dihilangkan. Dihilangkan bukan dalam artian dia melakukan penggelapan rekening, tapi karena merasa aset tersebut belum menjadi milik perusahaan, atau mungkin aset tersebut hanya sewa, atau aset tersebut hanya titipan. Contohnya begini, ketika sebuah perusahaan sido muncul misalkan, unit-unit mobil operasionalnya itu tidak menjadi aset perusahaan, melainkan sewa di perusahaan rental mobil, atau mungkin mobilnya sedang mobilnya sedang dilakukan proses kredit atau leasing. Nah, ketika melakukan proses leasing atau kredit ini, maka perusahaan akan menghilangkan rekening tersebut dari posisi neraca. Agar apa? Agar posisi hutangnya tidak terlampau besar sehingga akan timpang terhadap aset rasio lancar perusahaan. Nah, jadi sangat berpengaruh. Jadi agar pengaruh ketimpangannya itu tidak terlalu menjomplang, makanya untuk beberapa aset yang belum menjadi milik perusahaan sengaja disimpan ke dalam catatan khusus perusahaan yang hanya dilaporkan terhadap internal perusahaan. Tapi kalau untuk kepentingan eksternal, nanti mungkin ada dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi seperti itu posisi dalam laporan keuangannya. Nah, untuk rasio interest coverage, nah ini seperti yang saudara baca sendiri. Nah, jadi untuk rasio interest coverage ini adalah mengukur pendapatan sebelum bunga dan pajak. Jadi kita mengenal dengan EBIT atau earning before income dan tax. Jadi ini dihitung sebelum saudara menghitung EBIT-nya. Nah, jadi kalau misalkan rasio ini lebih kecil dibandingkan situasi hutangnya, maka menjadi sangat berisiko. Karena apa? Karena berarti posisi hutang perusahaan lebih besar daripada asetnya. Jadi gampangnya begini, ketika saudara
melihat seseorang mungkin laki-laki atau perempuan. Nah, orang tersebut penampilannya luar biasa, mobil ada, penampilan dari atas ke bawah branded semua. Masalahnya branded yang dia pakai ini ngutang atau masih pakai jasa pinjol. Nah, kira-kira saudara yang mau mendekati seseorang tersebut, baik untuk kepentingan pasangan dan sebagainya, kira-kira mau nggak? Nah, sama yang ada di pikiran oleh investor. Kira-kira kalau akan menanamkan dananya ke sebuah perusahaan, sementara perusahaan tersebut rasio hutangnya sangat besar dibandingkan rasio pendapatannya, maka menjadi cukup berisiko. Gedungnya bagus, asetnya banyak, tapi hutang. Nah, maka menjadi pertanyaan kita, apakah ada jaminan ke depan perusahaan mampu menyelesaikan hutang-hutang tersebut tanpa ada kendala di sisi operasional? Baik, mari kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah lanjutan dari tadi, kita teruskan saja. Nah, ini adalah rasio aliran kas terhadap pengeluaran modal atau investasi. Nah, sebelum saya jelaskan, silakan baca dulu. Jadi ini adalah kepentingan perusahaan ketika perusahaan akan mengeluarkan modal, yang mana modal itu untuk kepentingan investasi perusahaan. Misalkan perusahaan akan ekspansi artinya membuka cabang di suatu daerah. Nah, pastinya mereka akan mengeluarkan biaya pembelian tanah. Nah, nantinya kalau tanah itu sudah menjadi hak milik perusahaan, maka akan diakui sebagai aset. Nah, atau aktiva lancar. Nah, kalau yang tidak lancar apa? Silahkan tulis di kolom komentar yang termasuk aktiva tidak lancar. Nanti yang bisa menjawab akan saya berikan nilai aktivitas kelas. Nah, untuk rasio aliran kas ini misalkan perusahaan akan membeli sebuah investasi berupa apa? Mobil misalkan, atau tanah misalkan, atau gedung. Nah, ini kita juga harus melihat analisisnya setiap segmennya. Apakah rasio perusahaan dalam segi kemampuan pembiayaan itu apakah seimbang dengan pendapatan yang dia miliki. Kemudian dengan tingkat bunga yang dipilih perusahaan untuk jasa peminjaman pihak ketiganya, itu juga harus diperhatikan. Karena apa? Apakah perusahaan itu memilih jasa pinjaman yang bunganya terlampau tinggi sehingga akan memberatkan perusahaan ke depan dalam masalah pembayaran. Nah, jadi kita juga akan menghitung forecasting ke depannya dengan rasio apa yuk? Rasio ROI, return on investment. Nah, jadi dilihat apakah perusahaan itu dalam meraih ROI-nya itu nanti bisa sesuai dengan ekspektasi perusahaan atau malah lebih lama dibandingkan ekspektasi yang dipikirkan oleh internal perusahaan atau dalam kacamata ini owner dari perusahaan. Nah, ini adalah analisis dalam pemberian pinjaman. Nah, tidak seperti kita saja yang untuk selalu minjam uang ke bank. Ternyata perusahaan pun sudah dipastikan banyak perusahaan yang dalam pemenuhan modal operasional mereka banyak yang meminjam dana ke pihak ketiga. Karena apa? Karena ambisi dari perusahaan untuk membesarkan organisasinya itu ingin cepat. Jadi kalau lebih cepat, maka kita sebagai investor akan melihat, loh, bagus berarti ini pertumbuhannya. Nah, tapi kita juga harus melihat dalam melakukan peminjaman ke bank, kita juga harus melihat ke bank mana yang akan kita pilih sebagai partnership dalam pembiayaan. Karena jika kita salah dalam memilih perbankan, maka yang ada
kita menjadi budak perbankan. Jadi ini kita berbicara lepas dari masalah kaidah hutang. Nah, jadi ini kita membahas tentang analisis keuangan yang saat ini sedang berlaku umum. Nah, jadi kalau masalah itu boleh dan tidaknya nanti kita bahas di materi yang lainnya. Nah, kadang kita kembali lagi ke topik. Ada perbankan yang dalam meminjamkan dananya itu memberikan bunga yang terlampau tinggi, sehingga akan menjadi kesulitan perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan jangka panjangnya. Tapi ada beberapa perbankan, contohnya seperti bank-bank BUMN seperti BRI, Bank BPD. Nah, itu pembayarannya sangat fleksibel dengan menggunakan pembayaran RK, rekening koran. Bayarnya gimana berarti, Pak? Bayarnya hanya bunganya saja. Jadi setiap bulan bank hanya menagih besar bunga pinjaman dari perusahaan, dan perusahaan hanya cukup membayarkan bunganya saja. Nah, kalau skema untuk pembiayaan rekening koran itu, misalkan saudara sedang meminjam 1 miliar. Nah, misalkan bunga pinjaman itu 14% per tahun. Nah, silakan saudara hitung 14% dikalikan 1 miliar, lalu kita breakdown selama 12 bulan. Nah, akan ketemu besaran bunga setiap bulan. Nah, yang dibayarkan perusahaan itu tadi bunganya saja. Lalu pokok hutangnya 1 miliar itu dibayarkan nanti ketika akhir periode perjanjian. Biasanya perjanjian itu selama 12 bulan. Nah, jadi 1 miliarnya disimpan dulu. Yang dibayarkan setiap bulan itu adalah bunganya saja. Nah, jadi itu yang hanya dibayarkan oleh perusahaan. Nah, untuk selanjutnya, risiko keuangan yang selanjutnya adalah restrukturisasi hutang. Karena jika terjadi gagal bayar, biasanya bank akan memberikan kelonggaran terhadap perusahaan untuk restrukturisasi. Itu maksudnya bagaimana restrukturisasi? Misalkan begini, pinjaman bank saat ini dalam jangka waktu 4 tahun katakanlah. Nah, sisa waktu yang belum dilakukan yaitu 2 tahun. Nah, 2 tahun itu kebetulan ketika tahun kedua perusahaan terjadi gagal bayar. Nah, supaya perusahaan itu tetap bisa membayar kewajibannya, maka bank akan melakukan perhitungan ulang dari sisa pokok pinjaman dan kita panjangkan tenornya lagi. Artinya apa? Pembaginya makin gede. Artinya kalau pembagi bulannya makin gede, itu berarti angsurannya akan turun. Lalu secara bunga gimana, Pak? Ya tambah banyak. Yang namanya kita akan membagi jumlah bulannya, maka bunganya tambah banyak. Ya itu sudah tidak perlu kalian pikirkan lagi. Namanya kalian sudah berhubungan dengan perbankan, maka akan menjadi laundrynya perbankan. Karena apa? Akan dicuci terus, diperes terus, diambil sari-sari keuntungan saudara. Nah, tampaknya pembahas kita sampai di sini. Doakan saya untuk terus berproduksi video di luar video mata kuliah, karena saya rasa saya banyak kepingin membahas tentang pembahasan di luar materi kuliah, yang terutama tentang resiko hutang. Nah, jadi banyaklah nanti. Untuk itu saya mohon dukungan saudara untuk selalu subscribe, dan jangan lupa untuk share video ini ke rekan-rekan saudara. Kemudian tinggalkan like jika saudara merasa video ini bermanfaat. Baik, terima kasih saudara atas partisipasinya, dan jangan lupa untuk selalu tetap belajar dan tetap semangat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Stay at home and stay safe at home. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.